Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi untuk mata kuliah e-bisnis masuk di minggu kelima, yaitu tentang materinya evolusi bisnis. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan membahas tentang evolusi bisnis, kemudian alasan dari terjadinya evolusi. Yang ketiga adalah diagram relasi e-bisnis, dan yang keempat jenis e-bisnis. Kita bahas mengenai evolusi bisnis. Evolusi di sini merupakan sebuah perubahan ya. Jadi transformasi mungkin yang tadinya sistem bisnisnya dilakukan secara tradisional atau konvensional, kemudian seiring perkembangan zaman berevolusi berubah menggunakan sistem berbasis teknologi. Kita lihat menurut Loudon pada tahun 2010 ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis. Yang pertama adalah fase inovasi dimulai pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Di fase ini memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama e-bisnis dijalankan berdasarkan perkembangan teknologi atau teknologi driven. Jadi dia berdasar pada teknologi yang dikembangkan seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data atau juga yang lain-lain. Umumnya, produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran, seperti yang dilakukan oleh toko online yang pertama kali booming ya pada waktu itu, yaitu ada Amazon sama eBay, di mana mereka menjual produknya itu seperti buku sampai ke musik MP3. Ini contoh dari website yang dimiliki oleh Amazon.com ya. Kemudian ini contoh dari eBay. Dan yang fase kedua adalah fase konsolidasi yang berkembang di tahun 2001 sampai 2006. Di fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnisnya atau business driven, di mana e-bisnis ini tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukung saja, tetapi juga dijalankan menggunakan perencanaan bisnis yang matang, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dengan teknologi online yang umumnya itu kita sebut dengan brick and click. Ya, jadi fase ini berfokus pada profit atau laba. Umumnya produk yang dijual itu seperti produk eceran yang tinggi dan kompleks, kayak komputer, handphone, dan juga barang elektronik yang lain. Dan pada perkembangannya di fase ini muncul website Bineka ya, di mana Bineka ini salah satu perusahaan yang menjual berbagai macam jenis barang elektronik. Ada handphone, komputer, laptop, kemudian perlengkapan-perlengkapan elektronik lainnya. Itu ada di sini. Dan dia menyediakan bisnisnya itu secara offline dan juga online. Jadi dia memang menyediakan barang di perusahaannya sendiri, bukan produk dia, tapi dia punya stok barang di perusahaannya sendiri. Kemudian pada fase yang ketiga, reinvensi, ini terjadi di tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pada fase e-bisnis ini dijalankan berdasarkan atau didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis atau customer audience and community driven. Jadi para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa saja pelanggan mereka. Pada fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba aja, tapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Pada umumnya bisnisnya lebih berfokus pada jasa dibanding dengan produk fisik. Contohnya itu Kaskus. Jadi di sini mulai melakukan kedekatan kepada pelanggan. Jadi mulai lebih intens dalam berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan pelanggan. Alasan evolusi
Alasan dari terjadinya evolusi bisnis yang pertama karena sangat kehati-hatian ya, sangat berhati-hati. Kemudian resikonya lebih kecil, dan yang ketiga benar-benar memberikan value kepada konsumen. Dan tahapan dalam evolusi ini ada 4 tahapan yang digunakan, yaitu bisa kita lihat dari grafik yang ada di sini ya. Tahapannya yang pertama ini ada channel enhancement, value chain integration, kemudian industry transformation, dan juga konvergensi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang channel enhancement. Untuk perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet, biasanya dimulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Contoh misalnya di dalam dunia perbankan, yang biasanya nasabah itu harus datang ke teller untuk melakukan transaksi perbankan, namun sekarang nasabah itu bisa melakukan transaksi-transaksi perbankan melalui fasilitas teknologi saat ini, yaitu ada yang namanya e-banking ataupun mobile banking melalui koneksi internet. Terus dalam penjualan juga, kalau dulu mungkin pembeli harus datang langsung ke tempat ya untuk melakukan transaksi. Kalau untuk saat ini pembeli tinggal duduk di rumah aja, kemudian gunakan teknologi sekarang ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi penjualan online sekarang dengan memanfaatkan media internet. Kemudian value chain integration, value chain ini atau rantai nilai ya, merupakan rangkaian proses atau kegiatan dari perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi serangkaian proses yang ada yang dilakukan ya untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan ini pada dasarnya adalah output atau produk dari rangkaian rantai nilai di perusahaan lain. Jadi ada supplier atau pemasoknya yang diambil dari perusahaan lain ya, di mana perusahaan tersebut memproduksi bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang lainnya. Maka terjadilah integrasi, pengintegrasian atau keterhubungan ya antara kedua rantai nilai ini, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, akan semakin meningkatkannya efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena dengan kemampuan menyatukan rantai nilai dari seluruh perusahaan yang terlibat dalam sistem penciptaan produk, perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya. Dan juga membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain atau outsourcing manajemen. Jadi tidak semuanya harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut ya, tidak semuanya harus kita yang memproduksi secara keseluruhan, tapi kita bisa melakukan membuang proses-proses lain mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan lain, kita manfaatkan untuk bisa memproduksi sebuah produk. Jadi adanya hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang ketiga adalah industry transformation atau transformasi industri. Ini terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang akan ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus mengganti core bisnisnya ya setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya. Dan tingginya kompetisi di industri yang terkait. Beberapa contoh dari transformasi industri yang terjadi ya saat ini. Yang pertama adalah perusahaan penerbitan buku-buku yang bermutu, yang biasanya mungkin memulai rangkaian prosesnya itu dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, pencetakan, dan distribusi, dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Jadi yang tadinya semua dilakukan nih, semua prosesnya dilakukan oleh satu perusahaan, tapi untuk saat ini bisa dilakukan cukup
satu proses saja kita lakukan, yaitu kita memilih naskah saja, nanti proses-proses yang lainnya bisa kita outsource-kan atau kita distribusikan ke perusahaan lain untuk melakukan proses tersebut. Jadi kita bekerja sama. Kemudian yang kedua, perusahaan penjual lagu musik ya. Melalui kaset atau CD yang memiliki banyak sekali toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal yang dapat mencari dan meramu lagu-lagu yang diinginkan. Masing-masing pelanggan, karena proses produksi sampai dengan distribusi kaset atau CD dapat dilakukan oleh perusahaan lain, karena bersangkutan cukup mengetahui lagu apa saja yang tersedia di pasaran dan di mana mendapatkannya. Terus di perusahaan jasa kesehatan juga ya, seperti medical center di mana para dokter biasanya berkumpul untuk melakukan atau memberikan diagnosa kepada pasien yang datang, kini sudah berubah ya menjadi perusahaan penyedia jasa akses pelayanan kesehatan melalui televisi atau melalui media internet ya. Dalam artian kata setiap calon pasien itu cukup menggunakan alat khusus saja untuk bisa berkomunikasi dengan dokter. Yang diinginkan bisa di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi yang ada saat ini yaitu telemedicine. Jadi nggak perlu datang ke klinik lagi untuk berkonsultasi, cuma kita bisa melakukan konsultasi lewat media internet. Kalau sekarang ada di Halo Dokter ya. Jadi kita bisa berkomunikasi itu kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang keempat, konvergensi. Konvergensi ini antara satu industri ya, munculnya lebih dari satu industri karena adanya internet. Jadi perusahaan bisa secara mudah melakukan kolaborasi atau bekerja sama untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Jadi bekerja sama antar perusahaan nih di bidang industri yang berbeda untuk menghasilkan satu produk baru. Yang mungkin produk tersebut nggak akan bisa dihasilkan kalau tidak adanya kolaborasi antar perusahaan ini. Contohnya dari konvergensi antara industri dengan perbankan, industri perbankan, kesehatan, dan teknologi informasi yang bisa melahirkan sebuah smart card yang fungsinya seperti kartu kredit atau kartu debit ya, di mana itu digunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Jadi dari bidang perbankannya dapat, untuk kesehatannya dapat, dan teknologi yang digunakan juga ada. Kemudian konvergensi antara industri telekomunikasi dan internet ya menghasilkan sebuah handphone yang tidak saja digunakan untuk kalau dulu tuh untuk telepon atau hanya untuk kirim SMS saja ya, tapi sekarang ini handphone sudah bisa digunakan untuk sebagai internet browser atau kita melakukan pencarian informasi menggunakan handphone untuk saat ini karena adanya kerjasama antara industri telekomunikasi dengan provider internet. Kemudian konvergensi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil. Dia menawarkan jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, karakteristik sesuai dengan selera masing-masing pelanggan yang unik melalui situs internet yang dilengkapi dengan aplikasi CAD atau CAM. Jadi ini kerjasama antara multimedia dengan manufaktur mobil. Jadi memproduksi mobil sesuai dengan keinginan si pelanggannya. Jadi custom ya. Kemudian konvergensi antara industri robotika dengan pertahanan dapat menghasilkan suatu robot yang menjinakkan bom dan berfungsi sebagai mata-mata institusi tertentu di negara lain. Jadi tentunya untuk menghasilkan produk-produk ini perlunya kolaborasi antara satu industri dengan industri yang lain supaya bisa saling bekerja sama apa yang di bidang apa yang mau dibuat dan harus ada kerjasama dengan bidang yang mana. Itu adalah konvergensi.
Diagram relasi e-bisnis, di dalam dunia e-bisnis begitu banyak yang ditawarkan oleh para vendor. Berbeda dengan perkembangan aplikasi di dunia nyata yang bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional. Di dunia maya, beragam aplikasi e-bisnis ini dibangun berdasarkan paradigma proses atau bisnis proses. Jika memperhatikan rangkaian bisnis prosesnya yang kerap ditemukan di perusahaan dari arah hulu menuju ke hilir, untuk seperti yang menurut support Chokwaripom ya dari IBM, dia aplikasi e-bisnis ini dikategorikan menjadi 4 bagan, yaitu ada ini ya, supply chain management, ada enterprise resource planning, product design management, dan juga ada CRM atau customer relationship management. Cara yang paling mudah dalam memahami keempat kategori ini adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses dari hilir menuju hulu. Alasannya karena alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Jadi munculnya munculnya perusahaan itu ya karena adanya permintaan dari pelanggan, adanya kebutuhan dari pelanggan. Dan berdasarkan dari pendekatan tersebut, maka pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pelanggannya. Konsep yang biasa digunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. Konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, customer loyalty atau loyalitas pelanggan, dan customer retention. Nah, proses-proses yang termasuk ke dalam CRM itu apa aja? Yang pertama, aplikasi ini atau teknologi ini mampu untuk menangani proses yang ada di sini ya. Yang pertama itu penanganan keluhan pelanggan, penanganan pesanan pelanggan, penanganan permintaan informasi dari pelanggan, pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, kemudian pengelolaan kebutuhan pelanggan, dan analisa karakteristik dan perilaku pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi konsepnya membangun hubungan ya, hubungan manajemen dengan customer. Jadi semua yang diminta oleh customer seputar dengan proses-proses ini itu bisa di cover oleh teknologi itu sehingga customer itu bisa ini merasa puas, kemudian dia mau memberikan loyalitasnya dan juga retensinya sebagai customer. Jenis-jenis e-bisnis dibagi jadi 2 kategori umum ya, ada B2B, business to business, atau B2C, business to customer. Untuk yang B2B, business to business ini, sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dalam kapasitas produk yang besar. Jadi dari perusahaan ke perusahaan, ini biasanya untuk jumlah kapasitasnya dengan cukup besar. Business to customer atau B2C, jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan atau bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya itu kepada pembeli atau customer. Karakteristiknya merek terkenal, barang-barangnya terdigitasi seperti e-book, harga terjangkau, barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian, dan barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional. Contohnya ini ya, ada Amazon, Bineka, atau Produk Oriza. Ada customer to business ya. Ada juga customer to customer. Ini salah satu model penjualan, konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain. Dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen atau
Kalau saat ini dikenal istilahnya itu reseller ya. Jadi kita ngebeli, terus kita jual lagi ke pelanggan yang lain. Karakteristiknya, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Terus konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Contohnya Kaskus, Facebook, Twitter, broadcast from HP. Terus ada juga bisnis perusahaan ke government, pemerintah berarti ya, atau dari pemerintah ke customer, ataupun customer ke customer. Aplikasi e-bisnis dibagi menjadi 3 kategori. Ada internal business system, ini CRM, ERP, DMS, dan HRM. Ada enterprise communication and collaboration. Ini teknologinya ya. Ada VoIP, CMS, email, ada juga voicemail. Kemudian ada electronic commerce. Ini seperti internet shop ataupun online marketing. Aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama ini yang tadi disebut ya, ada Amazon, eBay, dan juga ada eTrade. Pasarnya dia bisnis to customer, nih customer to customer juga bisa, bisnis to customer juga bisa. Ini bisnis to customer bisa, atau bisnis to bisnis bisa untuk eTrade. Ini produk yang dijual oleh si aplikasi ini. Untuk aplikasi e-bisnis dibagi menjadi 3 kategori. Ini ya, ada internal business system. Oh, ini tadi sudah ya. Ada elektronik, ini juga sudah. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau bagi perorangan, bisnis perusahaan ataupun perorangan ya. Memperpendek jarak. Jadi yang tadinya jaraknya luas, tapi dengan teknologi internet, jadi terasa dekat. Perluasan pasar, jadi kita biasanya jual hanya di satu daerah saja. Kalau menggunakan internet, kita bisa melakukan penjualan di mana saja. Marketingnya bisa lebih luas. Perluasan jaringan mitra kerja, biayanya terkendali, efisien, cash flow-nya terjamin, dan banyak sekali manfaat lainnya. Kalau online kan cash flow-nya memang kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah memenuhi ya untuk sistem pembayarannya, ini nggak ada istilahnya akan terjadi tipu-menipu ya, karena kadang kan pembeli harus melakukan pembayaran dulu, baru barang dikirim, atau bisa juga COD itu ada penjaminnya dari media atau dari aplikasi yang kita gunakan. Bagi konsumen ada yaitu efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harganya murah dan fleksibel. Bagi masyarakat ini menjadi peluang kerja baru dan juga ajang untuk kompetisi. Bagi dunia akademisi menjadikan tantangan baru. Jadi peneliti ini tertantang untuk melakukan analisis terhadap perubahan pola bisnis, membuat kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Jadi bisa juga jasa pendidikan ya, kita menyediakan jasa pendidikan dengan menggunakan teknologi seperti ini. Latar belakang pembentukan situs e-bisnis yaitu kebutuhan konsumen ya, kemudian keprihatinan atau kesadaran konsumen, dan juga kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Ilusi sekarang atau realita kedepannya, hambatan e-bisnis dari Indonesia itu belum terbentuknya high trust society, jadi kepercayaannya mungkin masih kurang. Pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi, ya karena kalau di aplikasi kan harga sekian ya, ya udah itu kita nggak bisa melakukan tawar-menawar seperti yang kita lakukan di pasar misalnya. Terus sarana prasarananya mungkin belum memadai, masih sangat sedikit SDM yang paham mengenai konsep dan implementasi TI, terutama mungkin untuk yang di daerah-daerah ya, masih sedikit sekali yang memanfaatkan teknologi seperti ini. Terus jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan, adanya tindak kejahatan kartu kredit, perbedaan platform, kemudian masih menunggu, jadi nggak bisa langsung kita butuh hari ini, kita lakukan transaksi hari ini, langsung datang hari ini juga. Tapi
kita harus menunggu beberapa hari untuk pengiriman barangnya. E-bisnis juga masih dipandang sebelah mata, konsumen yang aktif ya, dan etika dan moralitas. Langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis, yang pertama ini perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Jadi kalau kalian punya mau menerapkan sistem e-bisnis ini, ya kalian mempromosikanlah, publikasikan web yang kalian punya ke masyarakat. Terus calon pembeli juga bisa memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau pengiriman barang lainnya. Dalam transaksi bisnis ini ada pemilihan produk, inisialisasi pembelian, permintaan otorisasi, kemudian otorisasi, permintaan pelunasan, dan pengiriman barang. Ini langkah-langkah dalam transaksi bisnis. Untuk alat pembayarannya, ada sistem uang digital ya. Kalau sekarang kan banyak sekali, ada OVO, GoPay, terus ShopeePay, Dana. Nah, ini sistem uang digital. Cek elektronik, kredit card, kemudian sama electronic funds transfer. Jadi melakukan dengan transfer atau menggunakan elektronik atau dengan cek elektronik. Oke, itu aja materi kita untuk hari ini. Di pertemuan 5 ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.